Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6516, kepercayaan diri Wen Sue. Wah, perahumu cepat sekali. Saat perahu bambu itu melayang ke udara, kegembiraan tampak di wajah halus Wen Sue. Begitu gembiranya hingga dia berdiri dari tempat duduknya. Kakak senior, duduklah dengan tenang, Chu Feng menasihati. Lagi pula, perahunya sangat kecil. Ya, Tuan, Wen Sue pun duduk, namun dia duduk di tepi perahu bambu, dengan kedua kakinya menjuntai di luar perahu, mengayunkannya dengan jenaka. Meskipun dia monster tua, dia nakal seperti anak kecil, Chu Feng benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Ngomong-ngomong, adik junior, kudengar kau juga punya bayi penjara di dalam dirimu, kata Wen Sue. Ya, ada, Chu Feng mengangguk. Waktu yang tepat. Aku tahu metode rahasia untuk meningkatkan level kultivasi dengan cepat menggunakan bayi penjara untuk berkultivasi. Apakah kamu ingin aku mengajarimu, adik junior? Tanya Wen Sue. Tidak perlu kakak senior, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ada apa? Apa kamu tidak percaya diri? Bakatmu tidak diragukan lagi. Kamu pasti bisa menguasainya dengan cepat, kata Wen Sue. Adikmu dan aku telah mengembangkan metode yang memungkinkan seseorang untuk fokus hanya pada kekuatan garis keturunannya sendiri di jalur seni bela diri. Selain garis keturunan tingkat surgawi, tidak ada cara lain untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, kata Chu Feng. Apa yang dimaksud Chu Feng sebenarnya adalah jalur spesialisasi. Lagi pula, dibandingkan dengan bayi penjara, Chu Feng sebenarnya masih memiliki tubuh ilahi 4 simbol di dalam dirinya. Alasan dia tidak menggunakannya adalah justru karena dia telah mengembangkan jalur spesialisasi. Inilah sebabnya mengapa garis keturunan tingkat surgawi Chu Feng dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Oke, Wen Sue mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Metode apa itu? Bisakah kamu mengajariku? Gurumu juga? Kalau aku nggak bisa ngajarin kamu, aku, adikku juniormu bukan orang pelit. Ngomong-ngomong, kakak senior, bagaimana perkembangan kultivasi 100 teknik Gu? Tanya Chu Feng. Kultivasi kakak perempuanmu bahkan lebih maju darimu. Percayakah kau? Wen Sue bertanya sambil tersenyum, sedikit kebanggaan terlihat di wajahnya. Aku percaya padamu, Chu Feng pun tersenyum. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng dan Wen Sue semakin dekat ke pintu masuk medan bintang abadi. Kakak senior, apakah kita benar-benar akan pergi seperti ini? Apakah tidak apa-apa? Chu Feng menatap Wen Sue dengan curiga. Tentu saja tidak, tapi jangan khawatir, kakak perempuanmu punya harta karun, kata Wen Sue. Harta karun apa? Kamu harus mengeluarkannya sekarang, desak Chu Feng. Harta karun yang dapat menyamar sebagai siapapun tanpa memperlihatkan kekurangan apapun. Saat Wen Sue berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan sesosok muncul di antara dia dan Chu Feng. Saat melihat orang ini, Chu Feng begitu ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Chu Feng mengenali orang ini, dia adalah komandan penjara sekte penjara dan juga guru Wen Sue. Wuma Han Shuang, bagaimana dia bisa sampai di sini? Saat Chu Feng tengah kebingungan,
Wuma Hanshuang malah berlutut dan memberi hormat padanya. Bawahanmu Wuma Hanshuang menyapa Tuan Chu Feng. Apakah kamu membuat ini dengan harta karun yang berharga? Chu Feng menatap Wen Sui dengan ekspresi terkejut. Dia menyadari apa yang sedang terjadi, meski tanpa persis sama, orang di hadapanku bukanlah Wuma Hanshuang. Ya, bagaimana menurutmu? Apakah terlihat seperti itu? Wen Sui bertanya. Sangat mirip, sungguh luar biasa. Chu Feng bahkan menyentuhnya dan merasakan kondisinya. Tidak ada satupun cacat yang ditemukan, itu jelas Wuma Hanshuang sendiri. Chu Feng, metode Wen Sui agak berlebihan, Egi pun mendesah. Kakak perempuanku memang cukup pintar, kata Chu Feng. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Wuma Hanshuang ini bukanlah penyamaran, itu adalah Wuma Hanshuang sendiri. Setelah keputusan dibuat, Wuma Hanshuang memimpin jalan, sementara Chu Feng dan Wen Sui yang menyamar sebagai anggota sekte penjara mengikuti di belakang. Kakak senior, ada penghalang di depan. Akan tetapi, bahkan sebelum dia mendekati pintu masuk, Chu Feng merasakan melalui mata langitnya bahwa ada penghalang tak terlihat yang menutupi seluruh medan bintang abadi. Siapapun yang menyentuh penghalang itu pasti akan ketahuan, meskipun domain bintang abadi relatif kecil dibandingkan dengan domain bintang yang kuat di dunia seni bela diri saat ini. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah medan bintang, bukan dunia. Menggunakan formasi penghalang yang kuat untuk menutup area yang begitu luas merupakan pekerjaan yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seorang spiritualis roh dunia naga sejati. Ini adalah pekerjaan seorang spiritualis roh dunia naga langit, dan bukan hanya satu, tetapi beberapa. Ada penghalang? Aku tidak melihatnya, tanya Wen Sui. Itu benar-benar ada. Apakah aku akan berbohong padamu? Kata Chu Feng. Tampaknya Istana Suci Tujuh Alam benar-benar telah bergabung dengan sekte penjara. Mata Wen Sui mengamati sekeliling dan dia menebak. Apakah Istana Suci Tujuh Alam punya begitu banyak spiritualis roh dunia naga langit? Tanya Egi. Istana Suci Tujuh Alam, bagaimanapun juga, adalah entitas kolosal yang ada di masa-masa awal era tersebut. Setelah sekte alam bela diri leluhur pergi, sekte tersebut perlahan-lahan tumbuh lebih kuat dan menjadi eksistensi terkuat di dunia seni bela diri. Para spiritualis roh dunia sudah memiliki keunggulan dalam menguraikan reruntuhan, dan kekuatan mereka membuat mereka ditakuti oleh orang lain. Mereka pasti mendapatkan banyak manfaat di dunia seni bela diri. Saya kira alasan mengapa budidayanya terbatas sebelumnya hanyalah karena sumber daya tersebut tidak digunakan pada generasi yang lebih tua. Lagi pula, Jie Tianran pasti mendapatkan sesuatu dengan memasuki zaman para dewa, dan dia mungkin membawa kembali kesempatan besar. Sedangkan untuk Istana Suci Tujuh Alam, para spiritualis dunia itu sudah memiliki pengalaman, tetapi mereka kekurangan kesempatan dan sumber daya. Jika mereka bisa mendapatkan keduanya, tidak akan sulit bagi mereka untuk memasuki alam naga langit, kata Chu Feng. Lumayan, analisismu sangat masuk akal. Namun, kekuatan Istana Suci Tujuh Alam telah meningkat pesat, yang mana bukanlah hal yang baik bagi kita. Egi mengerutkan mulut kecilnya. Sebenarnya, dia khawatir pada Chu Feng. Sebelumnya, di sekte alam bela diri leluhur, kami telah melihat spiritualis roh dunia naga langit selain Jie Tianran. Aku tak pernah menyangka ada begitu banyak spiritualis roh dunia naga langit di sini.
Dikatakan juga bahwa Istana Suci Tujuh Alam memiliki tokoh-tokoh kuat yang ditempatkan di berbagai bagian dunia seni bela diri saat ini. Dari perspektif ini, Istana Suci Tujuh Alam sekarang memiliki kekuatan yang cukup besar, mungkin begitu kuatnya sehingga bahkan gabungan kekuatan zaman dahulu tidak dapat menandinginya. Tidak apa-apa, aku punya senior rusa ilahi yang melindungiku. Para spiritualis roh dunia naga langit itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, aku hampir menjadi spiritualis roh dunia naga langit, kata Chu Feng sambil tersenyum. Itu benar, Egi mengangguk. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi Chu Feng memang cukup cepat. Dan ketika Chu Feng melangkah ke alam naga langit atau dewa surgawi, sudah saatnya melunasi hutang lama itu. Namun Chu Feng menatap Wen Sui dan berkata, "Kakak senior, apakah kamu tidak mengerti maksudku?" Dia telah dengan jelas memperingatkan Wen Sui bahwa ada formasi penghalang. Namun kecepatan Wen Sui tetap tidak berubah. Bukankah kau hanya ingin mengatakan bahwa sekte penjara memiliki seorang spiritualis dunia yang kuat untuk membantu mereka? Seperti yang kukatakan, mereka telah bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam, kata Wen Sui. Kakak senior, bukan itu maksudku. Sebaliknya, jika kita melewati penghalang itu, kita akan ketahuan, dan pasti akan ada orang-orang dari sekte penjara yang menghentikan kita. Apakah kau yakin Wuma Hanshuang palsu milikmu dapat mengendalikan mereka? Chu Feng bertanya. Pada akhirnya, ini masih tentang kekhawatiran. Jangan sampai kita sebut saja Istana Suci Tujuh Alam yang tersembunyi dalam bayangan dan mengendalikan formasi. Saat mereka semakin dekat, mereka juga bisa melihat beberapa ahli dari sekte penjara. Tata letak ini harus berpusat di sekitar seluruh medan bintang abadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sekte penjara mengirimkan anggotanya dalam jumlah yang sangat besar. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka mengirimkan seluruh pasukannya. Jika mereka gagal melewati masa ini, akan lebih sulit bagi mereka untuk masuk lagi. Jangan khawatir. Tidak akan ada masalah dibandingkan dengan Chu Feng. Wen Sui penuh percaya diri. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.